ya mungkin terkait dengan riset-riset di eh, apa namanya yang biasa kita lakukan di Indonesia lah gitu. Platform ini tidak kita coba gunakan, kita coba kembangkan untuk analisis data kualitatif, kuantitatif ataupun kebutuhan riset lainnya gitu. Jadi kita pun tidak harus menjadi pengguna aplikasi-aplikasi luar seperti NVivo, Atlas TI ataupun AI lainnya. Kita coba bikin aplikasi sendiri yang itu nanti kita bisa apa ya sesuai dengan karakteristik Nusantara ya. Konsepnya seperti itulah Bapak Ibu gitu. Jadi kami sangat berharap misalnya ada masukan, arahan ataupun rekomendasi dari Bapak Ibu kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu diintegrasikan agar aplikasi ini menjadi aplikasi yang friendly ataupun mudah digunakan serta apa namanya cocok dengan teori ataupun yang kita pelajari saat ini dan tentunya akan lebih mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita untuk proses riset. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang ditawarkan. Jadi di sini ada file tadi, manajemen proyek, kita bikin filenya, kelola proyek. Nah, dari file itu kita bisa masukkan source-nya, mulai dari kelola transkrip dokumen penelitian. Kemudian di sini ada manual coding. Kita lakukan proses coding seperti di NVivo. Kemudian kita mengolah cases, apa namanya, ini adalah informannya, partisipannya. Kemudian di sini kita lakukan explore codes-nya atau codingnya. Setelah itu kita analisis AI assistant. Ini yang mungkin umum, pertanyaan umum, kemudian explore ide riset ataupun instrumen penelitian. Kemudian ada AI transkrip. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Ini ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini AI transkrip. Di sini kita tidak hanya untuk transkrip dari audio to text, tapi kita juga membuat yang bisa merekam secara langsung dan juga kita bikin dari voice to text juga. Kemudian di sini kita lakukan analisis otomatis dengan AI. Jadi fitur yang di atas ini adalah fitur yang kita buat mirip-mirip dengan NVivo ataupun Atlas TI. Namun kita tidak bisa memungkiri juga ada proses analisis yang kemudian kita menggunakan AI untuk otomatisasi analisis kualitatif tersebut. Namun analisisnya ini kita coba kontrol. Jadi kita memberikan semacam menu untuk para user itu mengisi karakteristik termasuk karakteristik penelitinya itu seperti apa agar nanti hasil analisisnya itu disesuaikan. Termasuk nanti menggunakan proses analisisnya itu menggunakan teorinya siapa gitu. Ataupun jenis penelitian itu pendekatannya apa? Apakah dia grounded teori atau menggunakan model yang lain gitu. Nah, di sini juga ada arah coding. Ini sebenarnya lebih lebih terinspirasi ke notebook LM gitu. Jadi kita bisa masukkan filenya, kemudian kita bisa bertanya tentang isi file tersebut ataupun mengeksplor. Nah, arah coding ini sebenarnya fungsinya juga kita buat untuk konfirmasi terkait hasil-hasil yang dikeluarkan oleh AI coding ini gitu. Jadi kita coba lakukan verifikasi berlapis. Kemudian di sini ada laporan, jadi kita bikin agar bagaimana caranya agar hasilnya itu langsung kita bisa ekspor sebagai sebuah laporan yang kemudian nanti bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah tulisan gitu. Kemudian ini fitur-fiturnya, mulai dari manajemen proyek sampai ke laporan dan ekspor. Nah, ini fitur-fitur baru yang akan datang. Jadi kami pun akan mengembangkan aplikasi ini untuk fitur-fitur lainnya, misalnya AI data analis. Ini adalah analisis data secara kuantitatif. Sebenarnya ini bisa kita menggunakan AI, tapi seperti yang kami sampaikan tadi itu hasilnya itu tidak terlalu reliable gitu. Jadi kita takut ada kesalahan errornya itu bisa cukup besar. Maka yang dilakukan adalah kita integrasikan antara apa namanya trigger dari aplikasi ini, kemudian nanti proses analisisnya akan diatur oleh AI. Namun untuk AI ini hanya sebagai rekomendasi, memberikan rekomendasi analisis serta untuk interpretasi. Proses perhitungannya nanti kita integrasikan dengan R ataupun dengan Python gitu. Jadi kita masih mencoba mengembangkan itu. Kemudian AI reference ini dia lebih kita kembangkan itu lebih mirip dengan Scopus AI gitu. Jadi ini bisa memberikan rekomendasi judul-judul ataupun artikel-artikel atau referensi-referensi yang tidak halusinasi, yang kemudian itu bersumber dari sumber indeks tertentu ataupun jurnal tertentu, setidaknya bersumber di Google Scholar, sehingga hasil referensinya ini menghasilkan referensi-referensi yang cukup kredibel. Kemudian ini analisis data sekunder, kebetulan kami sedang menulis juga tentang analisis data berbasis data sekunder, di mana di dalamnya ada bibliometri, SLR, meta-analisis, analisis sosial media, dan analisis media sosial. Jadi sekalian Bapak Ibu, kita coba kembangkan untuk analisis bibliometriknya, kemudian sistematik literatur reviewnya, kemudian meta-analisisnya, analisis sosial media, dan analisis media sosial. Jadi ini masih dalam apa ya fitur yang akan hadir gitu, yang saat ini sedang kami kembangkan. Namun saat ini mungkin lebih fokus ke kualitatif dulu. Ini tentang kami pengembang, kemudian pembina Mitra Cendikia, kemudian tentang kami tim kami banyak termasuk Mas Janu dan juga teman-teman yang lain di sini ada lengkap tentang kami. Dan ini
apa ya, kami pengennya sebenarnya berbagi secara gratis Bapak Ibu untuk para peneliti Indonesia gitu. Cuma ternyata untuk penggunaan AI kemudian karena ini juga basisnya adalah berbasis platform website, jadi kita harus membeli cloud ataupun untuk menyimpan datanya dan lain sebagainya ataupun untuk transkrip dan lain sebagainya gitu. Jadi penggunaan ini kemudian kita bagi menjadi tiga jenis, ada yang versi free, ada yang pro, ada yang plus gitu. Yang perbedaannya ada di sini. Namun ke depan untuk yang Riset Pro dan Riset Plus ini perbedaannya adalah mengakses beberapa teknik analisisnya gitu. Jadi yang untuk Plus ini semua fitur tadi bisa dipakai. Kalau yang Pro nanti akan ada batasan termasuk untuk yang free juga. Nah, ini fitur yang ataupun platform yang coba kami kembangkan. Kemudian Bapak Ibu bisa bikin akun. Cara yang pertama adalah kita bisa masuk di sini mulai gratis. Kita kalau misalnya user pertama, kita tinggal ataupun perlu memasukkan nama lengkap ataupun informasi-informasi ini. Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya saya tulis risetin, misalnya eh, oke, institusi misalnya saya tulis risetin, kategorinya peneliti Yogyakarta. Oke. Nah, ketika user baru masuk, maka dia akan mendapatkan tur singkat dulu, Bapak Ibu. Jadi tur singkat ini kita mulai tur singkat atau lewati. Jadi di tur singkat ini dia akan menjelaskan fitur-fitur awal, mulai dari misalnya yang pertama manajemen proyeknya, kemudian di sini sumber datanya, kemudian coding manualnya, kemudian recoding, ini termasuk penjelasan tentang fungsinya, kemudian analisis AI, AI assistant, transkrip AI, kemudian explore coding, kemudian casesnya, setelah itu terkait dengan laporan, untuk menyusun laporan, kemudian langganan dan pembayaran, setelah itu penggunaan kuota. Nah, ini untuk yang versi gratis, kami menyediakan 15 AI credit, kemudian storage-nya untuk satu storage, kemudian untuk transkripnya ada 30 menit untuk transkrip sebagai latihan. Ini. Kemudian ini kita bisa ganti project. Setelah itu nanti profil pengaturan di sini. Kemudian kita akan mulai. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka platform ini. Ini belum belum bisa dibuka Bapak Ibu karena kita harus bikin proyek dulu. Baru kemudian ini akan terbuka. Nah, kita bisa mengatur hal-hal lain. Misalnya di sini di profil kita bisa mengganti foto ataupun di sini ada nama panggilan. Nama panggilan ini kita bisa masukkan sebagai misalnya maka AI nanti akan mengenal atau memanggil Anda dengan sebutan tersebut. Misalnya di sini risetin. Nah, ini kita bisa atur, kemudian saya klik simpan perubahan. Kemudian preferensi AI ini kita bisa menjelaskan responnya pengen seperti apa, gaya bahasanya bagaimana, responnya dalam ringkas, standar, atau lengkap dan detail. Kita perlu jelaskan terkait dengan preferensi AI yang kita inginkan. Kemudian di sini juga di pengaturan kita bisa mengatur bahasanya apakah kita mau menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Atau untuk sistemnya nanti apakah kita mau menggunakan gelap tampilannya seperti ini atau menggunakan yang versi terang seperti ini. Jadi kita kita bisa men-setting gitu yang terkait tampilan dan lain sebagainya. Kemudian ini riwayat transaksi. Nah, Bapak Ibu di sini ada pembelian top up dan lain sebagainya. Kemudian langganan kuota di sini kalau penggunaan kreditnya ini masih nol semua ya. Kemudian kalau top up ini nanti hanya untuk yang Pro dan Plus. Nanti kalau misalnya kuotanya habis karena misalnya bisa jadi sangat apa namanya banyak pekerjaannya kita bisa membeli untuk AI dan lain sebagainya. Jadi tidak harus menunggu bulan berikutnya. Nah, ini paket langganannya. Ini saat ini masih di akses trial. Kemudian nanti bisa ke Pro ataupun ke Plus gitu. Nah, mungkin itu untuk yang umum terkait dengan fitur awalnya. Sekarang kita masuk ke membuat projectnya. Nah, di sini ada project yang pertama. Kita bisa membuat satu file dulu. Misalnya, ya, saya tulis saja latihan Mitra Cendekia Nusantara. Sorry, Mitra Riset Nusantara. Nah, saya klik. Nah, ini Bapak Ibu, ini proyek dibuat. Ini masih kosong. Biasanya agak berat dia. Jadi kita bisa refresh seperti ini atau berganti file dia akan muncul. Nah, ini latihan. Nah, di sini latihan MRN aktif. Di sini pun sudah tertulis ini ya, ini file yang aktif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengganti filenya, nanti semua informasi pekerjaan itu hanya berada di folder yang ini saja. Jadi ini kayak folder gitu, tempat semua pekerjaan ini kita lakukan. Misalnya kita masukkan 5 data di sumber datanya, maka sumber data ini hanya akan berada di file latihan MRN. Ketika Bapak Ibu buat folder lain, maka Bapak Ibu masukkan file lain, maka file ini tidak akan muncul di folder yang lain, yang folder projectnya. Nah, baik, setelah di proyek ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data untuk analisis data. Mungkin yang pernah belajar tentang NVivo biasanya sudah cukup familiar dengan file yang saya berikan. Misalnya uh, data resetin. Oke, misalnya ini saya masukkan file-file ini. Aduh, ini oke, saya masukkan ada 5 file. Oke. Nah, 5 file ini sudah muncul.
Jadi file-file ini misalnya file informan 3 ini bentuknya interview, data demografi, nama, kemudian kesulitan, strategi, peran kepemimpinan. Nah, di sini kalau file sudah masuk, yang dilakukan adalah kita akan melakukan analisis coding seperti di NVivo ataupun di Atlas DI. Nah, ini coding manual. Jadi ketika kita masukkan sumber data di sini, Bapak Ibu, maka sumber data ini juga akan tersinkronisasi dengan 3 komponen lainnya. Entah itu di coding manual ataupun manajemen kasus atau eksplorasi coding. Jadi dia sudah terintegrasi gitu. Jadi misalnya di sumber data ini misalnya kita ke coding manual. Nah, coding manual ini ada beberapa fitur yang kami coba siapkan di sini. Yang pertama adalah source-nya, ini adalah filenya. Kemudian ini kodenya, kode-kode yang kemudian dihasilkan dari proses pembacaan nanti. Kemudian di sini kita bisa membuat kode dari sini atau kita bisa langsung membuat kode langsung dari ketika kita membaca narasinya, langsung kita buat dari sini. Jadi kita bisa bikin di sini. Kemudian di bagian atas ini ada proses visualisasi dari coding-codingnya. Ekspor ini kita bisa mendownload hasil coding kita atau kita bisa mengedit ini edit narasi di sini. Jadi kita bisa lakukan proses edit ataupun kita bisa lakukan auto coding. Nah, jadi data ini, hasil data semua ini bisa kita lakukan auto coding. Misalnya saya klik AI auto coding ini, nanti kita bisa tentukan. Misalnya 3 ini mau kita gunakan AI auto coding. Jadi AI nanti yang akan melakukan coding dari semua informasi ini. Hanya saja Bapak Ibu, sistem AI auto coding ini dia hanya akan mengcoding langsung secara umum. Jadi bisa jadi hasilnya tidak pas ataupun tidak sesuai. Sehingga ini harus tetap perlu kita verifikasi. Dan saya lebih rekomendasikan kita coba proses secara manual terlebih dahulu sehingga nanti kita benar-benar bisa paham sistem ataupun alurnya. Nanti saya stop saja ini ya, auto codingnya. Oke. Oke. Nah, di bagian highlight ini menunjukkan bagian dalam naskah yang sudah di coding. Kalaupun dihilangkan nanti dia tidak akan tampilannya akan kosong. Nah, ini tidak ada perubahan karena kita belum memulai sistem coding. Ini saya matikan saja. Kemudian ini adalah huruf saja, tampilan huruf sebenarnya ini tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian ini kita bisa atur juga Bapak Ibu ukuran ataupun apa namanya tampilannya lah kita bisa sesuaikan. Nah, berikutnya kita akan membuat sistem coding sama seperti proses NVivo pada umumnya Bapak Ibu. Jadi kita pertama baca dulu apa kesulitan Bapak Ibu dan dosen dalam melakukan penelitian secara umum dan penelitian mixed method secara khusus. Jadi setelah kita baca kita lihat kesulitan yang paling utama ialah rendahnya keterampilan menganalisis data. Nah, ini kan berarti menunjukkan sorry, ini sebaiknya saya mulai dari satu saja. Oke, apa kesulitan? Kesulitan yang paling utama ialah rendahnya keterampilan dalam menganalisis data. Nah, ini kan kesulitan dalam keterampilan menganalisis data. Nah, ini saya blok, kemudian saya tuliskan saja, misalnya keterampilan rendah. Ketika saya klik plus, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi sama seperti di NVivo juga ada files, ada referensi. Jadi satu-satu, keterampilan rendah. Kemudian di sini kita baca lagi. Juga kesulitan membagi waktu antara mengajar dan meneliti. Ini berarti membagi waktu. Saya tulis membagi waktu. Oke, nah di sini juga untuk informan 1 ini sudah ada 2 file ya yang di coding. Kemudian kita lihat strategi pengembangan. Bagaimana strategi Bapak Ibu sebagai kaprodi pengembangan riset? Saya mendorong kerjasama dengan para pihak baik instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga donor luar negeri dalam pengembangan riset. Ini berarti kita tulis saja kerjasama. Saya tulis kerjasama. Kemudian di sini juga dilakukan regular workshop penelitian kualitatif dan NVivo. Ini saya tulis saja workshop. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di sini peran kepemimpinan, saya lebih banyak melakukan transaksi dengan dosen-dosen yang mampu melakukan publikasi. em, oke, ini misalnya, oke promosi dan reward. Saya tulis saja punishment. Oke, kemudian strategi lain ialah menjadikan penelitian sebagai budaya akademik. Nah, ini saya blok saja sebagai budaya akademik. Nah, ini informan 1, kita ke informan 2, misalnya atas nama AM. Saya melihat masih banyak dosen. Nah, yang membagi waktu ini kan sudah ada codingnya, jadi kita tinggal memilih saja membagi waktu. Nah, jadi di sini sudah terlihat ada 2, Bapak Ibu. Nah, kalau di NVivo itu kan kita blok, bisa kita klik kanan, tapi dia tidak otomatis muncul. Jadi kita perlu tarik, masukkan ke codingnya. Jadi ini tinggal di blok saja, nanti akan langsung muncul, ini cocoknya di coding yang mana. Gitu. Jadi kita coba menyederhanakan juga beberapa tampilannya. Kemudian di sisi lain perlu banyak pelatihan karena masih banyak dosen yang memiliki pemahaman yang minim. Nah, berarti ini kita blok, kemudian kita tambahkan karena ini kan masih keterampilan, berarti kita tambahkan pemahaman yang minim. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini dia akan berganti. Kemudian strategi pengembangan riset kerjasama dengan universitas. Oke, kita anggap saja ini sebagai kerjasama. Kita tambahkan. Kami juga melakukan, oke, ini sebenarnya satu saja internasionalisasi. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan kerjasama. Nah, kemudian peran kepemimpinan dalam kemajuan riset. Saya yakin motivasi dari atasan. Oke, ini sebagai motivator. Saya tulis saja motivator. Kemudian role model. Yang menjadi role model, saya tulis saja sini role model.
Kemudian sekaligus menjadi motor penggerak pengembangan ilmu. Nah, ini saya tulis saja motor penggerak. Nah, jadi dia akan langsung otomatis masuk ya Bapak Ibu. Kutipan-kutipan langsungnya juga akan langsung masuk dan kita bisa langsung download juga nanti. Jadi lebih simpel sebenarnya yang kita lakukan. Kemudian yang informan 3, ini kita selesaikan saja. Masih banyak dosen yang memiliki pemahaman. Nah, ini pemahaman saya blok ulang. Oke, keterampilan rendah, pemahaman yang minim. Oke. Namun kendati pun ilmu komunikasi keterampilan yang rendah. Nah, ini keterampilan yang rendah. Salah, keterampilan yang rendah. Saya kurang membagi waktu. Oke. Ini perlu pastikan jangan salah blok membagi waktu. Oke, kita coba lihat masuk tidak membagi waktu. Nah, ini sudah 3 ya Bapak Ibu membagi waktu. Selain faktor dana penelitian. Nah, ini saya tambahkan minim dana penelitian. Oke. Strateginya program studi berusaha merancang workshop. Nah, ini workshop juga sudah ada. Oke, workshop sudah ada selama program studi kerjasama ya. Ini kerjasama. Kemudian peningkatan dana penelitian dan insentif. Reward and punishment tadi. Kemudian peran kepemimpinan sebagai motivator. Ini oke, sebagai motivator. Setelah itu para pimpinan juga menjadi contoh terbaik atau role model. Oke. Nah, kita sudah melakukan coding untuk 3 file ini, Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah muncul. Ada 1, 3, 2. Nah, di NVivo itu tampilannya itu kurang lebih cenderung satu warna seperti ini. Dan di sini kita bisa membuat parent code-nya sama kita bisa menentukan atau mengganti warnanya gitu. Nah, biar ini kan cukup clear ya. Ada kesulitan, ada strategi, ada peran kepemimpinan. Nah, kita bagi saja berdasarkan 3 itu. Misalnya, saya bikin lagi, misalnya ini adalah kesulitan, kasih warna merah misalnya. Kemudian kesulitan itu budaya akademik internasional keterampilan rendah. Ini saya tinggal masukkan seperti ini, membagi waktu, kemudian minim dana penelitian, kemudian pemahaman yang minim. Setelah itu cukup. Kemudian kita bikin lagi strateginya, strategi pengembangan. Oke, strategi pengembangan ini diantaranya ada budaya akademik, kemudian internasionalisasi, kemudian kerjasama. Ini belum internasionalisasi, kemudian workshop, kemudian reward and punishment. Oke, kemudian yang terakhir ini kita bikin peran kepemimpinan. Kita kasih warna kuning misalnya. Buat kode sebagai motivator, sebagai motor penggerak, sebagai role model. Nah, ini kita bisa edit Bapak Ibu. Motivator itu misalnya kita ubah, kita sesuaikan warnanya. Jadi di sini kita bisa pindahkan juga ke bagian ini juga kami bikin banyak alternatif pilihan lah gitu. Nah, jadi kan sudah cantik nih Bapak Ibu. Jadi kesulitan itu ada 4 yang ditemukan dari hasil coding. Kemudian peran kepemimpinan ada 3. Strategi pengembangan ada 5 gitu. Nah, ini proses coding di NVivo gitu. Jadi kita coba bawa dan coba kita apa ya semacam terapkan di aplikasi ini. Dan di samping tadi kita seperti yang saya bilang kita bisa lakukan auto coding ya. Nah, kalau misalnya kita aktifkan highlight-nya seperti ini terlihat untuk file ini coding apa saja yang sudah dilakukan gitu. Nah, jadi highlight ini fungsinya seperti itu untuk melihat tampilan-tampilannya tadi. Kemudian visualisasi juga ini terkait dengan coding yang sudah kita buat, ada kerjasama, workshop untuk file ini ya. Kemudian ada word cloud-nya. Jadi, tapi kalau visualisasi saya lebih rekomendasikan ke explore coding-nya nanti. Nah, hasil ini saja sebenarnya bisa kita gunakan untuk laporan Bapak Ibu. Nah, ini kan kita tinggal export saja filenya, kemudian filenya itu nanti bentuknya terlihat ya tidak Microsoft Word-nya Bapak Ibu? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Oh, mungkin saya. Nah, ini filenya. Nah, kalau kita lakukan secara ini ya, secara umum, dia tidak ada penjelasan. Tapi kalau misalnya kita lakukan auto coding, dia pasti menjelaskan apa makna keterampilan rendah, membagi waktu dan lain sebagainya. Nah, ini kutipan langsung yang tadi kita pindah Bapak Ibu. Nah, informan 1, informan 2, informan 3, jadi sudah ada langsung dengan kutipan-kutipannya. Nah, jadi kita lakukan apa namanya sudah terdokumentasi dengan baik lah hasilnya. Kemudian ini baru baru sistem coding. Nanti Bapak Ibu bisa coba lakukan analisis sendiri untuk yang AI auto codingnya. Nanti bisa tinggal dipilih dicentang. Cuma saya lebih rekomendasikan Bapak Ibu bikin ataupun melakukan proses secara mandiri seperti ini. Kemudian cases ini adalah atribusi ataupun atribut yaitu sesuatu yang melekat pada informannya. Nah, kita bisa melihat perbandingan-perbandingan tadi. Jadi kalau coding manual ini lebih ke coding yang dihasilkan dari sumber informasinya. Nah, sumber ini atau orang-orang ini bisa kita ganti lagi menjadi karakteristik tertentu. Misalnya dari sisi jenis kelaminnya, atau dari sisi usianya, atau dari sisi asal daerahnya dan lain sebagainya. Nah, misalnya di manajemen kasus ini kita tentukan dulu casesnya itu seperti apa. Ada 3 tadi informannya. Kita klik saja. Misalnya kasih nama bebas saja. Misalnya Syahrul. Kemudian saya klik buat saja, kemudian bikin lagi
Ramadan, eh, buat saja. Kemudian misalnya Alifa gitu. Nah, buat saja. Nah, ini kemudian harus terhubung dengan file yang ada di sumber data ini. Nah, jadi Syahrul ini siapa ini? Sumber informasinya dari mana? Sehingga nanti datanya itu menjadi satu. Nah, ini kita ambil link filenya berasal dari misalnya sebagai informan satu. Saya simpan filenya. Jadi Syahrul ini itu adalah si informan satu. Ramadan ini adalah misalnya si informan dua. Kemudian Alifa ini adalah informan tiga. Nah, jadi ini sudah terkoneksi Bapak Ibu. Jadi file ini nanti akan terhubung sehingga nanti kita bisa lebih enak melihat perbandingan-perbandingannya. Setelah kita menentukan casesnya, orang-orangnya, kita ke classification-nya. Kita mau membuat klasifikasi berdasar apa gitu. Misalnya saya ingin melihat ini berdasarkan demografi aja, demografinya. Kemudian saya tentukan 3 orang ini untuk saya telah lebih jauh gitu. Kemudian dari demografi itu apa saja sih yang mau dilihat? Nah, kita tambahkan atributnya. Nah, saya klik tambah atribut misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu mau ditentukan apakah berdasarkan teks kita tulis, apakah number dari angka, apakah dari date atau data apa namanya penanggalan, atau single select nanti kita bikinkan kriterianya, atau multi select bisa diisi beberapa. Nah, misalnya saya pilih single select dulu. Nah, ini pakai tanda koma saja. Pria, sorry, koma, wanita. Oke, saya klik buat. Kemudian misalnya juga saya pengen tulis status. Status, misalnya saya pilih multi select, katakan seperti ini. Nah, misalnya ini status ini ya, status apa ya? Pekerjaan lah, katakan pekerjaan. Misalnya ada kerjaan sampingan saya ingin menunjukkan bentuk lain gitu dari pilihan ini. Misalnya di sini saya pilih multi select, di sini ada dosen, kemudian pengusaha, kemudian petani misalnya, kemudian nelayan ataupun misalnya udah cukup ini dulu saja. Oke. Nah, setelah kita lihat ada jenis kelamin, pekerjaan, maka berikutnya di atribut value-nya itu kita pilih karakteristik dari 3 orang ini di atribut value-nya. Nah, kita pilih misalnya demografi. Ini sudah ada Alifa, Ramadan, Syahrul. Kita pilih saja Alifa ini adalah wanita, Ramadan ini pria, Syahrul ini pria. Kemudian pekerjaannya apa? Dia 3 orang ini adalah dosen. Tapi di sisi lain mereka juga sebagai pengusaha, ada yang petani, ada yang nelayan. Jadi kita bisa lakukan pilihan seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan terintegrasi di ekspor codingnya. Nah, jadi isian-isian ini di sumber data tadi, coding manual tadi kita bikinkan codingnya, kemudian manajemen kasus ini kita bikinkan karakteristik untuk masing-masing informannya tadi. Nah, bentuk analisisnya itu kita lakukan di explore coding. Nah, di explore coding inilah tempat kita lakukan visualisasi, analisis, dan lain sebagainya. Di samping sebenarnya di coding manual ini saja sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Nah, di explore coding ini banyak menu yang coba saya tampilkan, namun ini masih beberapa masih kita coba apa ya, cari cara agar tampilannya itu lebih lebih enak dilihat gitu, terutama dari sisi grafiknya. Nah, ini pencarian teks. Pencarian teks ini sama seperti Bapak Ibu mencari file lah. Misalnya, saya ingin mencari kata penelitian. Penelitian di hanya sumber, hanya coding, atau semua data gitu. Jadi saya cari penelitian itu ada di informan satu, informan dua, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya cari file saja. Kemudian di query builder, nah jika Bapak Ibu tidak paham fungsinya, di bagian sini ada tanda tanya. Diletakkan saja, jadi nanti akan ada penjelasan tentang apa makna query builder itu dan bagaimana cara pakainya. Nah, jadi cukup kita berusaha membuat lebih mudah dipahami lah gitu. Kemudian ada panduan lengkapnya juga di sini. Nah, jadi cukup lengkap lah. Kemudian query builder ini sebenarnya kita ingin melihat keterhubungan dari masing-masing apa namanya coding tadi. Nah, di sini misalnya ada budaya akademik, kita tambahkan and atau misalnya or. Misalnya kita ingin melihat keterhubungan budaya akademik dengan membagi waktu. Apakah ada keterhubungannya atau tidak. Nah, ini akan muncul hasil query-nya. Nah, kemudian di sini ada frekuensi kata, kata yang sering banget muncul gitu. Ini dari 3. Nah, ini semakin besar kan semakin ini ya. Tapi kita belum menyesuaikan visualisasinya. Bentuknya seperti ini karena memang biasanya ini cuma untuk gagah-gagahan saja. Kemudian ini jaringan koakurasi ini sebenarnya lebih cocok ke bibliometrik sebenarnya. Ini jejaring keterhubungan dari masing-masing coding. Nah, kalau strip view ini melihat file itu sudah berapa banyak dia di coding. Nah, informan satu itu ada 6 coding, informan 2 itu 7 coding, informan 3 itu 9 coding gitu. Jadi di sini juga kita bisa lihat dari sekian file itu di beberapa bagian apa ya, semacam proses codingnya itu seperti apa yang dilakukan. Nah, 2 ini masih kosong Bapak Ibu. Ini pun sebenarnya bisa kita lakukan atau lihat di bagian coding manual tadi. Nah, kalau analisis cakupan, ini dia melihat sudah berapa persen dari seluruh filenya itu di coding. Jadi misalnya kalau informan 3 ini sudah 56% bagiannya itu sudah tercoding gitu. Nah, ini kata-katanya tadi gitu. Nah, ini sudah di coding, file-filenya ditunjukkan seperti ini. Oke, kemudian ada matrix coding. Nah, saya kira ini yang cukup penting. Ada matrix coding, ada case matrix, ada cross step. Nah, matrix coding ini kita ingin melihat bagaimana integrasi antara source-nya, sumbernya dengan coding yang dibuat. Nah, jadi di sini kita akan buat ini secara keseluruhan. Kita bisa setting. Misalnya saya ingin hanya melihat yang budaya penelitian saja atau yang warna hijau saja. Jadi ini saya hilangkan. Jadi
satu ini saja, satu bagian aja, strateginya saja. Karena strategi pengembangan ini kosong ya, jadi saya buang saja. Nah, dari strategi pengembangan ini, kita ingin melihat, karena ini kan kita hanya mengcoding 3 file saja. Jadi kita lihat informan 1, informan 2, informan 3. Nah, jadi coding berbasis informan. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Nah, grafiknya ini adalah hasil dari analisis yang ada di sini. Jadi dari 3 file itu ada kerjasama, kemudian membagi waktu, ini yang paling banyak gitu. Kemudian keterampilan rendah dan lain sebagainya. Kalau tidak mau grafik seperti ini, kita bisa ganti dalam bentuk seperti ini, ataupun dalam bentuk pie chart, ataupun dalam bentuk tabel. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung di-download, bisa ekspor atau salin, ataupun dalam format CSV dan lain sebagainya, atau bisa cetak. Nah, misalnya saya contohkan cetak saja. Di sini tidak yang akan di-download ataupun dihasilkan itu tidak hanya file berupa tabelnya Bapak Ibu, tapi juga coding yang terkait dengan bagian ini. Nah, jadi codingnya itu langsung masuk dan langsung akan ada narasinya. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal lakukan interpretasi ataupun pembacaannya lebih menarik gitu. Ikut pelatihan sebenarnya. Oke, ini yang matrix coding. Jadi matrix coding ini lebih kepada coding dengan source-nya. Kalau case matrix ini berdasarkan atribut yang tadi kita bikin di sini Bapak Ibu. Kita ingin melihat misalnya dari demografi. Demografi berdasarkan misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya langsung kelihatan di pria dan wanita. Kita mau pilih atau filter yang seperti apa, nanti kita bisa atur di sini. Ataupun misalnya kita langsung ambil semua, pun tidak masalah. Nah, ini kesulitan strategi ini kan kosong ya tadi ya. Jadi kita bisa hilangkan terlebih dahulu. Atau kita langsung download. Nah, jadi itu perbedaannya. Matrix coding itu antara coding dengan source-nya, case matrix itu antara klasifikasi casesnya dengan codingnya, kemudian cross tab ini antar codingnya lagi, antar codingnya. Kemudian di sini ada grafik. Di grafik ini secara keseluruhan kita bisa pilih dalam bentuk pie chart atau dalam bentuk hierarki. Yang ini itu yang kita hasilkan Bapak Ibu. Kesulitan itu keterampilan rendah, membagi waktu dan lain sebagainya, perangkat pemimpinan, strategi pengembangan. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah penyajian. Kalau yang tadi dalam bentuk tabel atau grafik, ini sebenarnya lebih ke bentuk map. Map ini masih kami selesaikan pengembangannya. Yang pertama itu ada dalam bentuk mind map. Nah, mind map ini dia akan langsung mengelompokkan dalam bentuk cluster. Nah, jadi bisa untuk cluster berdasarkan warna juga, Bapak Ibu. Nah, cuma Bapak Ibu di sini kan ini keperangan kepemimpinan karena dia tidak terkait ya, kosong datanya, karena keterbacaannya itu adalah data. Nah, cuma ini kami masih mencari cara agar bisa melakukan semacam editing visualisasinya lebih lebih menarik gitu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi lebih mudah diatur ataupun lebih mudah disesuaikan gitu. Nah, ini masih masih jadi PR kami juga di sini terkait visualisasi. Kemudian Kemudian di samping mind map ada juga project map. Nah, ini ada project map. Kalau mind map itu lebih ke codingnya, project map itu dia tidak hanya source tapi ada codes, ada cases juga. Nah, kita bisa melakukan setting apakah kita hanya membutuhkan source-nya saja atau kita hanya ingin menampilkan codingnya saja. Nah, ini kami juga sedang berproses untuk membuat keterhubungannya masing-masing. Kemudian begitupun ada konsep maps ini intinya kita bisa memasukkan beberapa coding tertentu yang kemudian kita ingin melihat bagaimana konsep itu bisa terbangun gitu. Namun konsep yang terbangun ini dilakukan secara manual, namun kita bisa lakukan berdasarkan atau menggunakan AI dengan menggunakan cluster AI ini. Kalau di sini ada perbandingan ini kita ingin membandingkan beberapa kode. Nah, misalnya saya ingin masukkan budaya akademik dengan internasionalisasi. Dia hanya akan membandingkan seperti ini, Bapak Ibu. Kerjasama, keterampilan rendah, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik itu di sini kita gunakan AI untuk analisisnya itu adalah cluster AI. Cluster AI ini dia akan mengelompokkan 15 coding yang kita hasilkan menjadi kelompok-kelompok lagi gitu. Jadi kayak second cycle codingnya secara otomatis menggunakan AI. Nah, ini menggunakan AI kita klik, maka data tadi dia akan mengelompokkan menjadi beberapa bagian atau beberapa kelompok lagi gitu. Nah, jadi kan mirip-mirip ya Bapak Ibu. Yang ini faktor penghambat penelitian. Nah, ini kesulitannya, kemudian peran kepemimpinannya, kemudian ini adalah strategi pengembangannya. Mirip-mirip sebenarnya tadi. Namun dia dibantu oleh AI. Ya untuk tadi kan contohnya sederhana ya, tapi kalau misalnya contohnya cukup apa namanya? Yang Bapak Ibu lakukan cukup berat. Nah, dengan cluster ini akan sangat membantu langsung mengelompokkan secara otomatis. Nah, ini yang versi integrasi dari NTIFO-nya Bapak Ibu. Namun tidak bisa kita pungkiri di era AI ini pun sudah coba kami masukkan AI untuk membantu, yaitu di cluster AI dan juga di codingnya ini kita menggunakan apa namanya auto coding gitu. Misalnya saya contohkan ini ya. Misalnya di hasil riset inilah. Sebentar. Oke, ini misalnya di draft risetnya saya mau melakukan sebentar. Oh, memang salah ini ya. Nah, saya mau melakukan auto coding ya di 2 file ini. Saya tinggal blok, kita tunggu saja. Biar sekalian saya tunjukkan auto codingnya. Terkadang Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan coding secara manual di 3 file ini, kemudian kita lakukan auto coding, dia terjadi semacam crash gitu. Jadi saya lebih rekomendasikan pilih salah satu auto coding saja atau apa namanya coding secara manual gitu. Cuma di auto coding AI ini beberapa kali kami coba masih kami mengalami semacam kendala gitu terkait dengan secara manual tadi terintegrasi di satu file itu dengan yang auto coding AI-nya.
Nah, ini Bapak Ibu filternya ada 39, kita bisa terapkan semua. Kita bisa sesuaikan level kepercayaannya dan juga dari urutan nama. Kemudian kalau misalnya kita kita setuju misalnya ini saya nggak setuju nih, kita silang saja peran kepemimpinan, kita centang dan nah ini gagal kesalahan. Jadi biasanya agak sering cross dia kalau misalnya peran kepemimpinan sudah ada di sini. Nah, ini kan peran kepemimpinan ya. Saya cari misalnya yang lain lah, yang baru yang nggak muncul gitu di sebelah. Misalnya, nah ini misalnya gaya kepemimpinan. Ini masih bermasalah. Kita coba terapkan semua saja. Kita lihat mana yang masih bisa ini. Jadi biasanya saya lebih rekomendasikan auto coding ini dilakukan di awal. Nah, ketika dilakukan di awal dia cenderung bisa bisa berhasil gitu. Nah, jadi dari sekian auto coding tadi yang bisa apa namanya muncul di sini adalah bagian-bagian ini saja yang di luar tadi. Jadi ada budaya riset, kemudian ada dua budaya risetnya, gaya kepemimpinan, kepemimpinan akademik, kemudian minimnya dukungan teknis atau pelatihan alat digital gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak setuju ya udah kita buang saja, hapus kode. Di sini juga kita bisa hapus kode agar tidak mengganggu kerjaan kita yang sebelumnya. Saya hapus kode, kemudian jadi AI auto coding ini lebih kepada membantu untuk ini ya, untuk proses analisis sementara saja, Bapak Ibu, analisis awal saja. Nah,